Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, malam hari ini kita akan lanjut kembali pengaosan malam Sabtu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu bermanfaat, diberi taufik untuk beramal soleh, dan amal kita bertambah lebih baik lagi, terutama di bulan Ramadan. Kita semangat untuk mengamalkan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung bahasan kita kali ini kumpulan amalan ringan serial ke-27, dan nanti kita lanjut pelajaran sirah Nabi, sudah masuk serial 76. Nanti silahkan ada yang ingin bertanya nanti di akhir, bisa siapkan pertanyaan dari sekarang. Nanti pertanyaan yang sanggup dijawab, tema apapun, mudah-mudahan bisa kami jawab. Baik, dibaca kumpulan amalan ringan. Salawat sekali dibalas salawat 10 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Ada keterangan di bawah. Yang dimaksud Allah akan bersalawat kepadanya adalah Allah akan memberinya rahmat dan menggandakan pahala untuknya. Di bawahnya lagi. Hadis di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Maksudnya kata Al-Qadi Iyad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dari Syarah Sahih Muslim jilid keempat halaman 116, menyatakan bahwa yang dimaksud yaitu Allah akan memberikan ia rahmat dan akan dilipat gandakan, karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran surat Al-An'am ayat 160. Nah, lihat. Man shalla alayya wahidatan. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, wahidah. Salawat satu kali saja. Sallallahu alaihi asyram. Maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat satu kali bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ketika nama Nabi SAW disebut, kita baca Nabi Muhammad, terus kita ikuti salawat sallallahu alaihi wasallam. Itu bapak dan ibu-ibu sudah disebut bersalawat satu kali. Salawat yang terbaik, salawat apa? Salawat Ibrahimiyah. Salawat yang paling baik itu yang ada dalil, tanpa kita buat-buat. Tanpa kita dendangkan, tanpa kita nyanyikan. Namun salawat yang paling baik ya sudah yang Nabi SAW tetapkan. Nabi SAW kalau ajar para sahabat, ya beliau ajarkan salawat yang paling bagus, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu salawat yang paling bagus, seperti yang kita baca saat tahiyat. Berarti kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu-ibu sekalian, kira-kira kita sudah banyak sholawat belum dalam satu hari? Sholawatnya banyak enggak satu hari? Sudah berapa kali jenengan sholawat? Sholat subuh, tadi sholawat Ibrahimiyah. Sholat zuhur, bisa jadi di rakaat kedua juga saat tahiyat, berarti 2 kali saya hitung ya. Berarti wis 3.
Sholat asar tambah 2 lagi, 2 tahiyat toh. Nah, wis 5. Terus sholat maghrib 2 tahiyat lagi toh. 7. Terus sholat Isya tambah lagi 2, 9. Itu kalau jenengan cuma cukupi yang wajib saja. Cuma cukupi yang wajib saja. Kalau yang tadi di rakaat kedua sholawatnya hukumnya sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i. Masuk dalam sunnah ab'ad. Ya, masuk dalam sunnah ab'ad. Ya. Jadi minimal itu ada 9 kali sholawat. Itu kalau sholat loh. Iya tak? Belum lagi kalau dengar azan. Ya, kita dengar azan dianjurkan bar azan. Ya, dianjurkan bar azan baca sholawat lagi. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Ini sudah saya terangkan waktu pembahasan 24 jam di bulan Ramadan. Kemarin di Al-Ikhlas. Yang belum punya bukunya nanti bisa ambil terakhir di luar. Kalau sudah punya ya sudah. Gak usah ambil banyak-banyak. Ya, itu sudah saya jelaskan tentang amalan setelah adzan. Ada di situ ucapan sholawat lagi. Kapan lagi kita sholawat? Itu tadi ada azan. Saya sebenarnya sudah punya buku sholawat sendiri nih. Belum tak terbitkan aja ini. Buku sholawatan nanti saya buat. Contoh lagi kalau kata Imam Ibnul Qayyim. Itu di akhir doa kunut. Yaitu kan ketika witir itu ada kunutnya. Menurut Imam Ibnul Qayyim. Ada riwayat yang sebutkan dengan sholawat, namun riwayat yang sahih tanpa sholawat. Contoh lagi, sholat jenazah, takbirnya berapa kali? 4. Setelah takbir pertama Al-Fatihah, setelah takbir kedua sholawat. Nah, niki sholawatnya. Setelah takbir ketiga doa. Apa doanya? Paling singkat apa, Mbah? Allahumma firlahu warhamu. Yang paling panjang mboten hafal. Terus yang keempat doa lagi, baru kemudian salam. Contoh yang lainnya lagi, ketika khutbah, saat khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah sholat istisqa minta hujan, di situ juga ada sholawat. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah Jumat dari yang 5 itu harus ada sholawat. Puji syukur pada Allah, terus sholawat, terus kemudian nasihat takwa, kemudian baca ayat, kemudian baru doa. Doa nanti di khutbah kedua. Contoh lagi, berselawat ketika berdoa. Saat kita itu berdoa, dianjurkan lagi selawat. Saya bacakan di sini ada riwayat saking Umar. Umar itu mengatakan, "Innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa itu diam, mauquf, tertahan. Tertahan antara langit dan bumi. Tidak naik ke atas hingga engkau berselawat pada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hingga engkau berselawat pada kanjeng Nabi. Maka dituntut saat kita itu berdoa, ada tuntunannya baca sholawat. Contoh, saya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Terus masuk isi doa, puji syukur dulu, terus sholawat, muji-muji Allah lagi bisa, lalu masuk dalam isi doa. Contoh lagi, berselawat ketika masuk dan keluar masjid. Ada bacaan yang mungkin kita ini jarang hafal.
Karena biasanya kalau kita masuk masjid itu cuma Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Iya kan? Ada yang super lengkap. Bacaannya pakai bismillah. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu kalau masuk. Kalau keluar bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Situ di awal pakai bismillah wassalamu ala rasulillah. Menunjukkan ada di situ juga ucapan sholawat. Itu sudah berapa tempat itu? Juga kita dianjurkan saat kumpul-kumpul, kata Imam Ibnul Qayyim, itu juga dianjurkan untuk bersolawat, kumpul-kumpul. Terus ada lagi bersolawat ketika melewati kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau berada di Mekah atau di Madinah. Terus ada lagi, tapi ini riwayatnya tidak sahih, bisa juga setelah, riwayatnya belum jelas, setelah mengatamkan Al-Quran. Ada juga memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Ya, itu banyak tempat tadi. Intinya di sini kalau kita baca 1 kali sholawat, dibalas Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Apa maksudnya di sini? Yang dimaksud Allah akan bersalawat kepadanya adalah Allah akan memberinya rahmat dan menggandakan pahala untuknya. Jadi pahalanya berlipat-lipat, diberikan rahmat untuk orang yang bersolawat. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, yang dimaksud Allah akan memberikan ia rahmat dan akan dilipat gandakan. Karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. Ingat kaidahnya Bapak Ibu-Ibu. Kalau satu kebaikan minimal itu dibalas 10. Ulang, satu kebaikan minimalnya dibalas berapa? 10. Contoh, di sini 1 kali sholawat dibalas minimal 10. Kita pernah singgung juga tentang puasa Syawal, ya. 1 hari puasa Ramadan kalau kita hitung-hitung ditambah nanti puasa Syawal itu totalnya sama dengan puasa 1 tahun. 1 bulan puasa Ramadan dikalikan 10 dapat 10 bulan. 6 hari puasa Syawal dikalikan 10 dapat 60 hari. Jadinya 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan akhirnya dapat 1 tahun. Maka siapa berpuasa Ramadan kata Nabi SAW lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Contoh lagi, puasa 3 hari setiap bulan. Itu kalau rutin tiap bulan sepanjang tahun, rutinkan 3 hari terus, maka dianggap sama seperti puasa dalam 1 tahun. Karena 3 dikalikan 10 sama saja kita berpuasa 1 bulan. Kalau tiap bulan puasa seperti itu berarti jadinya dapat puasa selama 1 tahun. Itu contoh 1 kebaikan minimal dibalas 10. Kecuali 1 amalan. Amalan puasa bisa berlipat-lipat. Dalam hadis qudsi disebutkan, Nabi SAW katakan dulu, Allah berfirman, pahala apapun nanti, amalan apapun akan dilipat gandakan 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat lagi, ila shauma, kecuali amalan puasa. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang nantinya akan membalasnya. Kata para ulama, kalau dikhususkan Allah sendiri yang membalas amalan puasa, berarti pahala puasa itu tak terhingga. Bukan 10 kali, bukan 700 kali,
lebih banyak dari itu. Itulah balasan kalau kita lakukan puasa benar di bulan Ramadan. Pahalanya itu sampai tak terhingga. Karena kalau kita itu puasa, 3 hal sabar kita lakukan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ibadah kita jaga terus itu. Yang kedua, sabar jauhi maksiat. Gak boleh macam-macam dengan maksiat. Yang ketiga, sabar hadapi ujian. Karena dia hadapi ujian lapar, dapat ujian haus, dapat ujian ya sumuk, panas, ya dapat ujian-ujian semisal itu. Maka dia lakukan 3 bentuk sabar. Sedangkan pahala dari sabar itu Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas, tak terhingga. Nah, itu kesimpulan dari sholawat. Intinya gini Bapak Ibu, sholawat itu sederhana. Yang paling bagus tadi sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, gimana dengan sholawat yang ada yang ngetren saat ini? Ya itu kan dibuat-buat orang, belum tentu benar. Belum tentu dari sisi lafadznya benar, belum tentu dari sisi maknanya benar. Dan ada bentuknya itu cuma pujian-pujian dan terlalu menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan. Ya, ada beberapa bentuk sholawat terkini itu sanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan. Contoh, ya, salat apa? Bagaimana bunyinya? Enggak apa. Aku ya orang hafal ya. Dalamnya ada lafaz tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Ikatan-ikatan itu akan lepas dan kesulitan-kesulitan itu akan hilang. Selawat apa ini? Ya itu yang tadi jenengan sebut. Di situ ditujukan pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa melepas ikatan-ikatan, bisa mengangkat kesulitan-kesulitan. Ini benar nggak pernyataan kayak begini? Siapa yang bisa angkat kesulitan? Nabi Muhammad apa Allah? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nyatakan Nabi Muhammad yang bisa angkat kesulitan, berarti syirik. Nyanjungnya berlebihan. Ada yang nyanjungnya tidak pas. Mau sebut Nabi, namun itu bukan nama Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa. Bukan, ini Mustafa. Ada yang Toha ada. Toha. Salawat yang pakai Toha apa? Ada lah. Apa? Ala Toha Rasulillah. Toha itu di dalam sholawat tersebut dianggap sebagai nama Nabi. Kita dulu pernah bahas di sirah Nabi yang awal-awal dulu. Nama Nabi Muhammad SAW semuanya itu pakai dalil. Beliau disebut Muhammad, beliau disebut Ahmad, ya. Beliau disebut Abul Qasim. Nama-nama beliau itu sudah ada dalam dalil. Nama Toha tidak ada sebagai nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak disebutkan dalam dalil. Itu contoh tidak tepatnya menyebut suatu nama padahal bukan nama Kanjeng Nabi. Ada belum hafal? Ya sudah, alhamdulillah nggak hafal. Aku juga orang hafal kok. Ya. Itu contoh penetapan nama yang tidak tepat untuk Kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW nama beliau itu sudah ada dalam dalil, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ya. Maka harus manut pada dalil. Ya, jadi intinya sholawat itu buat sederhana saja. Wong kita sholawat sederhana saja sudah entok pahala loh, sudah dapat pahala loh. Ganjarannya sudah 1 sholawat dapat 10 kali. Tidak perlu kita buat panjang-panjang yang ini belum tentu itu dibalas. Kalau buat singkat sudah dibalas. Baca sholawat Ibrahimiyah sudah dibalas itu karena itu amalan soleh.
Ya, karena itu jadi amal soleh. Karena sudah punya dalil, sudah ada tuntunan. Maka kalau sudah jelas ini dalilnya kayak gini, wah itu diamalkan saja itu sudah dapat ganjaran daripada kita amalkan yang tidak jelas. Paham ini? Baik, itu ya kita bahas untuk sholawat sekali. Demikian yang dibahas, mudah-mudahan manfaat. Mungkin Allah berikan kita istiqomah, terus diberikan kebaikan petunjuk di bulan Ramadan, sehingga pahala kita berlipat-lipat beramal soleh, istiqomah dan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.